harus berobat gitu. Kasihan kalau lagi kambuh gitu, dengernya nggak tega. Dalam kondisi bingung yang amat sangat, sang ibunda mengajak Raditya berobat ke klinik Sinceling. Diterapi sama obat herbal, ya, obat plek paru-paru itu, madu, sama stamina. 3 kali, sehari 3 kali. Sekali minum, kalau yang untuk paru-paru itu satu-satu. Kalau yang stamina itu sekali minum 2 kali 3 kali. Setelah menjalani 6 kali terapi, mulai nampak ada perubahan. Sesak napasnya sudah tidak terdengar lagi, pola makannya bagus. Sang ibunda pun merasa sangat bahagia sekali melihat anaknya sudah ceria. 6 kali jalan ke 7 ini yang ke-7 ya. Makan bagus, pola makannya. Ya kalau capek itu timbul batuk gitu, asal kecapean, terus salah makan sama kehujanan gitu dah, dingin ya, hawa dingin lembab gitu. Alhamdulillah udah ini sesak napasnya udah nggak kedengeran lagi. Tadinya kan waktu belum kena herbal ini ya, kalau tidur napasnya bunyi gitu, walaupun nggak batuk. Nggak tahu, nggak sakit nggak dadanya, sesek nggak? Nggak. Kadang saya tanya juga dadanya sakit nggak, ada nyeri nggak? Harapan yang selalu dipanjatkan untuk sang buah hati adalah kesembuhan yang sempurna 100%. Ya pengennya benar-benar sembuh total gitu. Ya setiap sholat ya pasti mendoakan, terutama pengen kesembuhan itu aja mas. Sembuh, anak saya sembuh, diangkat penyakitnya, dipanjangkan umurnya gitu. Sedih kalau pas ngungkapin doa itu rasanya pasti menangis gitu. Yakin saya mudah-mudahan, soalnya saya bilang juga, saya pernah tanya bisa nggak saya diobatin, anak saya bisa, insya Allah bisa Bu, bisa sembuh. Jadi menguatkan saya gitu, jadi saya yakin. Saya terima kasih pada klinik Sinse pengobatan alternatif ini sudah menolong anak saya. Ya mudah-mudahan ke depannya Sinse banyak membantu orang-orang yang membutuhkannya dan sukses. Ibu Sukarni merupakan pasien dengan keluhan sakit mah kronis. Lambung terasa kembung, gastritis tinggi. Meskipun sudah keluar masuk berobat di tempat medis. Nama saya Ibu Sukarni. Awalnya saya sakit lambung mah kronis lah. Terus di endoskopi katanya gastritis kronis gitu. Terus saya dirawat di rumah sakit 4 hari. Perasaan saya udah berobat yang dokter paru, dokter penyakit dalam, kok masih aja rasanya nggak enak perutnya, gitu lambungnya, gitu. Saya waktu nonton TV itu ngelihat ada iklan itu Sinseling itu. Pertama kesini, terus diterapi. Lah di dalam terapi itu saya merasa nyaman maksudnya. Kini justru mendapatkan perubahan yang sangat signifikan setelah melakukan terapi di klinik kami. Perubahan yang sangat dirasakan cukup cepat. Setelah diberikan ramuan, herbal, dan dilakukan penotokan, reaksinya langsung memberikan kenyamanan. Rasa pusing hilang, dan makan pun terasa lebih enak. Terus kesini itu ada rasa perubahan gitu, ada rasa punya keyakinan lah, insya Allah gitu ya. Antara terapi dengan pengobatan disatukan, mungkin ada penyembuhan. Udah pertama datang seminggu ada perubahan, terus datang lagi sampai 3 kali saya, alhamdulillah enak, pusingnya juga udah nggak ngerasain pusing gitu, makannya juga enak gitu, udah alhamdulillah saya bersyukur sekali, tadinya tersiksa sekali. Kondisi mengkhawatirkan terjadi jauh-jauh hari sebelum terapi. Jika mahnya kambuh, maka badan terasa menggigil, meriang, dan keluar keringat dingin. Ulu hatinya nyeri sampai keringat dingin gitu. Meriang gitu. Ya ada lah, ya berjam-jam kalau nggak terus dibawa ke dokter misalnya nyari obat lagi kayak gitu. Obat itu masuk itu enakan, tapi nanti setelah udah berapa ini ntar begitu lagi begitu. Tapi setelah minum obat dari sini ada rasa yang dirasa udah pelan tapi gimana ya, hilang gitu loh. Bicara mengenai pelayanan terapi, Ibu Sukarni merasakan terapi di klinik kami masuk akal. Pada saat dilakukan terapi,
seperti menghubungkan sel yang satu dengan sel yang lainnya dan menghidupkan kembali sel-sel yang mati. Alhamdulillah. Kalau untuk pelayanannya sih bagus. Di antara satu saraf dengan saraf yang lain itu teliti, nggak sampai ada yang keloncatan gitu loh. Kelewat dari terapinya itu bisa melancarkan darah untuk mengobati hal-hal yang lain, maksudnya mengobati sel-sel yang tadinya mati barangkali ya, yang tadinya lemah bisa jadi kuat, jadi sembuh, insya Allah gitu. Melihat perubahan pada sang istri, suami yang selalu mendampingi pun merasa tenang. Berikut ini penuturannya. Alhamdulillah gitu, pertama kita ke sini kita udah berobat, alhamdulillah. Sepulang itu kita kan dikasih obat. Nah, dikasih obat kan obatnya ada berapa botol itu ya. Kalau obat itu alhamdulillah kondisinya terus agak gimana Mak? Udah itu ada Pak, udah lumayan ini Pak, udah agak entengan badan gitu. Dalam hati sebagai suami ya merasa gitu merasa tenang, merasa senang gitu. Tapi kalau lagi meluh lagi, aku ya sedih juga ya. Buat Bapak Ibu yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba aja di terapi Sinseling sini. Ya barangkali memang petunjuk dari Allah, ada kesembuhan di situ. Kebahagiaan dan keharuan pasangan ini pun terpancar seketika tatkala menyampaikan rasa terima kasih di antara keduanya. Sang suami dianggap sebagai pendamping terbaik dalam hidup dengan Ibu Sukarni. Begitu juga sebaliknya, Ibu Sukarni adalah istri sekaligus ibu yang terbaik buat anak-anaknya. Demikian tayangan dari Klinik Sinseling yang kami sajikan untuk pemirsa. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita kesehatan yang sempurna, keberuntungan yang banyak, rezeki yang berlimpah, dan kebahagiaan dunia akhirat. Salam dari kami, Klinik Pengobatan Sinseling. Terima kasih ya Pak, menyembuhkan saya ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa setia PAL TV. Apa kabar Anda? Senang sekali rasanya saya Salsa Melania Quina kembali hadir dalam dialog interaktif pada malam hari ini 17 Juni tahun 2022. Trading bukanlah hal yang asing lagi karena sudah cukup lama kita mendengar transaksi ini dengan berbagai macam penawarannya. Namun seiring berjalannya waktu mulai terlihat mana trading yang memang membawa keuntungan besar dan mana trading yang membawa angin segar saja bagi kita. Dan nyatanya sekarang mulai terbongkar busuknya bisnis trading yang pernah menjadikan passive income, keuntungan yang besar serta tidur dapat duit pemirsa. Tetapi sekarang justru transaksi ini menjadi sorotan banyak orang karena ternyata tidak semanis seperti apa yang ditampilkan di sosial media. Bahkan saat ini sudah banyak orang yang alergi dengan istilah trading itu sendiri. Lalu pertanyaannya adalah, masih perlukah kita membahas trading ini secara lebih luas? Untuk itu malam hari ini kita akan ngobrol dengan seorang praktisi trading forex dan juga seorang penulis buku, motivator serta trainer yang sangat ahli di bidangnya. Untuk itu izinkan saya menyapa narasumber kita pada malam hari ini, Ibu Elizabeth Bulan. Selamat malam Ibu. Salam sehat. Salam sehat. Gimana nih ketika sampai di Palembang perasaannya? Seperti kembali ke rumah lagi setelah 2 tahun nggak ke Palembang karena pandemi kemarin ya. Kalau kemarin kan saya rutin ke sini ngajarin masyarakat Palembang gimana sih cara trading yang sehat. Kemudian karena ada pandemi kemarin saya nggak ke sini tapi tetap ngajar tapi secara online. Nah sekarang saya datang lagi ke Palembang buat mencerahkan kembali trading itu apa sih, karena yang begitu saya datang sampai ke Palembang saya ketemu beberapa orang, mereka selalu bilang gini,
Bu, tahu nggak kalau ngomongin trading sekarang di Palembang, semua orang kayaknya udah nggak mau denger. Iya, betul. Loh, kenapa? Alergi, Bu. Kenapa alergi? Udah banyak yang rugi. Teman saya si ini rugi, teman saya si ini rugi. Terus saya bilang gini, kenapa mereka rugi? Ya karena kemarin terjebak ikut-ikutan yang kemarin itu kan, kita sebut nama nggak apa-apa lah ya, karena ini udah ketangkep juga. Kayak Binomo, kemudian ada yang ketangkep karena robot trading di DNA Pro, dan memang dari orang Palembang sendiri ada yang telepon saya, Bu, uang saya nyangkut, kira-kira gimana ya? Betul-betul, dengan beredarnya banyak trading-trading Binomo dan lain-lain itu, Ibu, mungkin masih banyak teman-teman kita yang ada di rumah ataupun di mana ini berbicara tentang apa sih sebenarnya definisi trading yang legal itu seperti apa, Ibu? Sekarang kita ngurut dulu deh ya ke belakang ya. Sebenarnya trading itu perlu atau enggak? Trading itu perlu dipelajari, perlu dipahami. Kenapa? Karena di luar negeri sana trading itu sudah menjadi gaya hidup. Sudah menjadi lifestyle. Jadi suka atau tidak suka, kita pasti akan ke arah sana. Tapi kemarin-kemarin ini trading banyak yang ditangkap loh, Bu. Banyak yang akhirnya masuk diperiksa sama polisi. Nah, saya cuma ngomong gini, makanya ikutlah transaksi trading yang benar, yang memang sudah ada legalitas. Beberapa waktu yang lalu di sekitar tahun lalu ya kalau nggak salah itu saya pernah juga diwawancara, ditanya tentang, Bu, sebetulnya apa sih bedanya antara saham, terus kemudian forex atau di gold, cryptocurrency, kemudian binomo, karena itu sekarang lagi happening sekali di sosial media, dan kita bingung nih harus ikut yang mana. Betul. Saya cuma jawab gini, Mbak, sorry, saya cuma mau bicara yang ada legalitas, yaitu saham dan forex. Betul. Karena kalau ada apa-apa, kita nggak bisa tanggung jawab, dan buat saya di sekarang ini kita nggak boleh main-main dengan duit kan, eman-eman istilahnya ya. Kita nggak boleh main ikut suatu instrumen tanpa kita mengerti dulu ini instrumennya seperti apa. Nah, trading sendiri adalah suatu sistem perdagangan yang kita temui di pasar uang ataupun pasar modal. Kalau pasar modal itu dia saham. Pasar uang adanya di forex ya. Saya nggak ngomong binomo kan memang udah ketangkep, dan itu memang tidak ada undang-undangnya. Tidak ada legalitasnya. Tidak ada legalitasnya. Jadi saya mau kasih tahu bahwa transaksi mereka itu, kalau mungkin ada pemirsa yang udah pernah ikutan gitu ya, kamu coba lihat, adakah analisa yang dipakai ketika kita bertransaksi di sana? Itu nggak ada. Cuma nebak-nebak dong, kira-kira 1 menit lagi, 2 menit lagi harga mau naik atau mau turun. Prediksi-prediksinya masih nggak ada. Trading nggak ada menggunakan prediksi. Trading semuanya menggunakan analisa. Dan kalau misalnya ada pemirsa juga yang pernah terjebak di sana hanya karena wah enak ya, duitnya banyak sekali, wah kepengen dia beli apa-apa, ini murah banget. Seperti istilahnya ya. Ini murah banget. Pertanyaan saya gini, lu mau jadi kayak Indra Kents yang ditangkap? Kan nggak mau. Dan kalau misalnya ternyata ikut trading dan semudah yang dia omongin, saya rasa nggak perlu lagi ada orang yang sekolah jadi dokter, nggak perlu lagi lah sekolah jadi pengacara, nggak usah. Udah itu aja. Tapi apakah benar? Enggak kan? Kemudian ada lagi kemarin yang juga terjebak di robot trading. Nah, ini saya perlu ajarin ya, apakah robot trading itu sebenarnya ada atau enggak sih, betul atau tidak. Robot trading itu diciptakan ada ya, tetapi istilahnya kalau di dunia ini, jadi gini, transaksi trading itu kan transaksi dunia. Robot trading itu disebut dengan EA namanya, Expert Advisor. Ya, buat gampangnya gini, Mbak punya mesin cuci di rumah? Punya. Oke. Bisa nyuci? Pakai mesin cuci bisa. Tapi sebelum punya mesin cuci bisa nyuci. Oke. Kamu karena beli mesin cuci karena apa? Karena ingin menghemat waktu. Terus saya memang banyak kerjaan, jadi saya butuh alat bantu. Iya. Oke. Nah, waktu masukin baju ke mesin cuci, itu kamu pisah-pisah dulu nggak? Iya dong, diproses lagi, ada proses. Nggak langsung dimasukin semuanya. Oke, good. Berarti kamu yang pisahin ya, oh ini yang berwarna, ini yang nggak berwarna, ini nanti aja gitu kan. Jadi mbaknya yang memang misahin dari awal. Iya. Bukan masukin semua baju, terus mesin cucinya yang misahin, enggak kan? Enggak mungkin, nggak bisa. Itu artinya apa? Butuh... kamu sudah bisa mencuci, tapi karena kendala di waktu, saya beli mesin cuci yang buat bantu saya. Oke. Robot trading juga gitu.
Robot trading tuh saya udah bisa trading nih. Saya sudah bisa trading, tapi karena saya waktu atau misalnya, wah saya kayaknya nganalisanya masih salah. Saya beli nih si robot, masukin ke sistem saya. Jadi saya udah ngerti dulu nih, sehingga kalau misalnya transaksi saya ruginya udah besar, saya tahu saya ngekatnya di mana. Paham ya? Iya. Jadi semua kita yang kontrol. Nah, kesalahan yang terjadi saat ini di Indonesia ini adalah kita menyerahkan uang kita ke robot dan berharap robot ini bisa berjalan sendirinya dan ngasih uang sama kita. Itu yang salah. Sekarang Bapak Ibu saya ajak mikir lebih dalam ya. Kalau memang benar seperti yang diiklankan, saya pernah nonton juga di TV, katanya robot ini menghasilkan 30% satu bulan fix. Berarti 1 tahun kamu dapat berapa? 30% plus modal. 30% kali 12 bulan kan, berarti 360% 1 tahun. Kalau ternyata robot itu benar bisa menghasilkan 360% per tahun, kira-kira kamu mau simpan uang di bank? Enggak ada rasanya. Bunga bank cuma 4% setahun. Lebih untung di sana ya? Lebih untung di sana. Berarti bank tutup dong? Iya. Mungkin nggak bank tutup? Enggak mungkin. Nggak mungkin. Sangat tidak Ya, mungkin. jadi sebelum Bapak Ibu masuk ke dalam suatu instrumen, mikir dulu kira-kira masuk akal nggak sih dengan keuntungan yang dia tawarkan. Sementara saya nggak tahu nih sistemnya gimana, saya taruh aja, terus dia bisa jalan sendiri. Kalau memang itu benar, saya rasa Jokowi nggak perlu heboh bagiin sembako. Iya. Mending beli robotnya, bagiin ke semua masyarakat, tambah kasih modal, udah. Nggak perlu subsidi-subsidian Nggak perlu lagi ya? subsidi lagi, long lasting. Iya. Betul. Mungkin sama Sri Mulyani diambil lumayan buat nyicil utang negara. Pakai kasih robot aja Pakai ya? robot aja. Tapi ternyata tidak. Ya, jadi saya berharap teman-teman semua, Bapak Ibu mulai lebih clear ya pemahamannya. Oh, ternyata robot trading itu tidak semudah itu. Kemudian tapi Anda harus ngerti bahwa trading kan gaya hidup. Sekarang ini kita di zaman teknologi. Yang suka atau nggak suka, kita pasti akan ke arah sana. Kalau dulu kita nggak suka dengan belanja online, karena takut kan, wah nanti kalau barangnya nipu-nipu gimana? Kalau saya transfer nggak tahu barang nggak datang gimana? Tapi karena teknologi, akhirnya kita mulai beradaptasi. Iya, mau tidak mau. Mau nggak mau. Nah, sama dengan trading juga, mau nggak mau, suka nggak suka, Bapak Ibu harus belajar, harus mempelajarinya karena nanti akan ke arah sana. Saat ini saya percaya semua orang punya handphone. Dan di handphonenya paling nggak pasti punya aplikasi belanja online. Berarti ngeluarin uang terus dari handphone. Nah, sekarang berpikirlah bagaimana caranya menciptakan uang masuk lewat handphone kita melalui bisnis trading ini. Betul, karena apalagi di masa pandemi ini kita memang dibutuhkan ekstra energinya. Bagaimana cara kita meningkatkan passive income dari rumah, tapi tidak untuk mengikuti trading yang abal-abal gitu Bu ya. Tapi kalau dipikir-pikir, kenapa sih Bu bisa robot trading ini masuk ke Indonesia? Sedangkan Forex kan sudah lama ya ada di Indonesia. Kok bisa robot trading, binomo dan lain-lain itu kok bisa lewat gitu? Kira-kira penyebabnya apa? Kurang tahu juga kalau dari Karena bagaimana? banyaknya orang yang saat ini kepingin kaya secara instan. Lihat Raffi Ahmad, gitu, anak-anak muda kan, enak sekali ya, punya duit banyak, pengen dong kayak gitu. Nah, mungkin yang pertamanya nggak aware, ngeliat iklan-iklan seperti itu, lama-lama jadi kepengen. Ih enak ya, ternyata pakai uang gitu aja gampang ya, kita bisa dapat duit, mau dong. Nah, greedy adalah salah satu penyebab kenapa banyak orang terjebak dalam investasi bodong, dalam transaksi yang bodong. Saya kasih tahu ya, Bapak Ibu, trading memang mudah. Karena trading itu dagang. Dagang aktivitasnya cuma jual beli doang. Tapi dalam proses jual beli itu, kita harus menganalisa dulu. Kapan sih waktu yang tepat untuk bertransaksi jual beli? Kemudian apa yang mau kita jual beli? Betul. Produknya apa nih? Itu kan harus dipikirin. Jadi Bapak Ibu tidak semudah yang kalau misalnya diiklanin, gampang, tidak semudah itu. Kalau mudah banyak orang kaya. Dan saya jadi ingat lagi, kenapa Bapak Ibu perlu belajar trading? Karena sekarang semakin digencet, semakin melejit ya. Banyak banget di sosial media influencer atau YouTuber beralih iklannya tentang trading. Betul. Tapi jangan salah, influencer atau artis tersebut adalah orang-orang yang dibayar untuk mempromosikan produk. Belum tentu mereka itu ikut di dalam dunia itu. Itu yang harus Bapak Ibu hati-hati. Betul, dan banyak sekali memang banyak influencer yang
bisa dibilang terjebak dalam iklan tersebut, diiming-imingi dengan biaya dan juga bayaran yang besar. Tetapi pemirsa, obrolan kita semakin seru, tapi kita harus tahan dulu karena ada jeda pariwara berikut saat lagi. Yuk nonton siaran televisi digital? Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Mereka yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulnya, karena dia mendapatkan jawaban salam dari kawan yang dicap salam tadi, maka amali dunia karena kata Aisyah abada. Artinya kita punya kemampuan. Saksikan Cawisa, ceramah dan tausiah agama Islam setiap Jumat jam 3 sore hanya di PAL TV. Memang punya kita. Konflik antara Rusia dengan Ukraina menguji hubungan Rusia dengan Tiongkok, negara yang sempat menyebut Rusia. AS telah lama menolak seruan pemberlakuan zona larangan terbang. Tapi menurut analis banyak opsi militer lain. Konsumen Amerika Serikat memborong kendaraan pribadi. Akibatnya pasokan chip semikonduktor yang sudah pas-pasan tak mencukupi. Kilas VOA. Kilas VOA. Kilas VOA. Baik, terima kasih pemirsa setia PAL TV, masih bersama Aquina dan juga Ibu Elizabeth Bulan, dan kita masih berbicara tentang trading. Kalau tadi sempat terputus pembicaraan kita, saya akan melanjutkan kembali bagaimana peluang anak muda khususnya pemirsa setia PAL TV yang sedang menonton untuk bermain ataupun masuk ke dunia trading. Nah, sebenarnya peluangnya itu sebesar apa sih, Bu? Saya garis bawahi, benerin dulu ya. Sebetulnya trading tuh nggak cuma buat anak muda, yang tua pun oke. Yang murid saya itu paling tua usia 78. Wow, jadi, udah kakek nenek ya. Kakek-kakek. Jadi jangan ngomong ketemu saya ada orang bilang, Bu, saya tuh pengen dong belajar trading. Cuma kan umur saya udah lanjut nih. Kira-kira masih bisa nggak ya? Buat saya selama Bapak Ibu masih kepingin punya duit, harusnya mau belajar. Betul. Memang yang namanya belajar sesuatu yang baru kan pasti susah lah. Kita juga pertama kali mau belajar berenang juga ada kelelepnya. Belajar naik sepeda ada jatuh-jatuhnya. Tapi lama-lama kan pinter juga. Ya, jadi jangan takut buat Bapak Ibu yang merasa ibu rumah tangga, tamatan STM, itu semuanya bisa. Jadi trading diperuntukkan oleh semua orang yang kepingin punya uang tambahan. Trading itu bisa dilakukan hanya dengan menggunakan handphone. Ya, jadi kita mau belajar gimana sih caranya punya duit hanya dengan main handphone, gitu ya. Nah, peluangnya gimana, Bu? Trading itu dagang. Yang namanya orang dagang, peluangnya bisa untung, bisa rugi. Ya, jadi saya nggak mau Bapak Ibu terjebak dengan kata-kata, oh nanti untungnya berapa, untungnya berapa. Loh, Bapak Ibu juga harus siap nih. Kalau saya rugi, kira-kira mental saya ruginya seberapa besar? Oh, saya nggak mau, Bu.
Kalau bisa jangan rugi lah, saya untung terus. Pak, Bu, di dunia ini ada pasangannya. Ada laki, ada perempuan, ada gelap, ada terang, ada untung, ada rugi. Jadi resiko bukanlah hal yang perlu ditakuti. Tapi selama kita bisa meminimalkan resiko itu is okay gitu ya. Nah, peluangnya segimana nih? Buat saya Bapak Ibu yang baru kepingin belajar trading, jangan pakai uang langsung ratus juta. Harusnya mulai dari berapa? Nah, ini kan banyak banget nih yang telepon saya, Bu, saya kemarin terjebak, Bu. Hilang 1M, 2M, berapa ruko, berapa ratus juta. Saya pikir gila ya, orang-orang ini kok gampang-gampang banget naruh duit. Kok berani ya? Kok berani gitu. Dan itu ya kadang-kadang kenapa saya kok lebih suka kasih tahu pendidikan ini melalui TV ataupun radio. Jadi clear. Maka semua orang yang belajar nanti masuk kelas saya, biasanya orang-orang yang sudah ngerti karena penjelasan saya. Saya suka aneh ngeliat orang yang percaya dengan iklan 5 menit, 10 menit langsung ngasih duitnya. Iya. Aneh kan? Bisa sepercaya masa itu sih 10 ya? menit kamu bisa taruh uang kamu puluhan dan ratusan juta. Aneh buat saya gitu loh. Nah, saya suka lewat TV, apalagi ini media resmi kan, supaya Bapak Ibu ngerti, oh sistemnya seperti apa. Benar nggak sih memang ada untung dari trading ini? Pak, trading itu ada undang-undangnya. Ya, di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010, kita di bawah Kementerian Perdagangan, tepatnya di bawah Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Kita juga anggota dari KBI, Clearing Berjangka Indonesia, dan juga ada fatwa MUI-nya. Jadi jangan ada yang ngomong, tapi haram itu kan nggak ada barangnya. Ada fatwa MUI-nya. Ya, kalau misalnya Anda bilang haram, tolong coba tanya dengan Pak Ma'ruf Amin. Kenapa kok MUI kok dikeluarkan fatwa gitu ya. Jadi ini semuanya legal, hanya kemarin itu ada kesalahan teknis yang makanya ada yang ditangkap. Karena apa? Karena Bapak Ibu salah melakukan transaksi tersebut. Trading membutuhkan analisa. Ya, peluang keuntungannya Bapak Ibu pakai uang kecil dulu, jangan pakai uang puluhan atau ratusan juta. Kita bisa pakai modal kecil, ya modalnya $500. Ya, $500 itu setara dengan 7 juta rupiah. Karena 500 dikali 14.000. Oh ya, saya perlu ingetin bahwa transaksi trading itu dilakukan oleh Bapak Ibu sendiri ya. Tidak diberikan kepada robot ataupun sistem yang tidak lain. boleh dititipkan pada pihak lain. Jadi di undang-undang sudah jelas sekali tertulis bahwa trading harus dilakukan oleh diri sendiri. Jadi kalau kemarin Bapak Ibu terjebak dalam robot trading dan Anda marah-marah, Anda protes, itu pemerintah bisa ngomong gini loh, kamu baca undang-undang nggak? Kan nggak boleh dititipin. Iya. Nah sekarang kamu untung kemarin kok diem-diem, begitu rugi kok jerit-jerit. Bisa ngomong gitu kan? Nah itu Bapak Ibu hati-hati ya. Jadi pakai uang semuanya pakai rekening Bapak Ibu masing-masing, transaksinya pakai handphone Bapak Ibu masing-masing. Modalnya berapa? Modalnya mulai dari $500 dulu. Ya 500 dikali 14.000 berarti kita 7 juta. Satu hari peluang untungnya berapa, Bu? Kita bisa dapat kurang lebih $50 satu hari. 50 kali 14.000 sama dengan 700.000. Oke. Satu bulan kita bisa transaksi Senin sampai Sabtu subuh. Ya kan, Jumat sampai Sabtu subuh. Karena market di Forex itu tutupnya jam 4 pagi. Ya, jadi dari Senin sampai hari Sabtu subuh. Berarti kurang lebih 5 hari per minggu. Satu bulan 4 minggu berarti 20 hari kerja. Nggak usah ngomong 20 hari lah. Mungkin Bapak Ibu sibuk, banyak seminggu kegiatan. Sekali atau 10 hari aja. 10 hari dikali 700.000 kita udah dapat 7 juta. Bu, cemano dapat Cak Mano dapat $50 tuh. Transaksi di dunia trading itu mulai dari jam 5 pagi sampai jam 4 subuh. Nah, maka Anda transaksi juga jangan kepingin untung besar. Untungnya kecil-kecil dulu. Ya, misalnya pagi dapat 10, nanti siang 10, sore nanti pulang kantor 10, nanti mau makan malam 10, malam 10. Jadi jangan langsung kepingin untung cepat. Kalau kepingin untung cepat, Anda berarti greedy. Baik Ibu, sepertinya kita harus mengangkat telepon kita terlebih dahulu. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana? Halo, selamat malam. Selamat malam. Yahya di Pak Jo. Iya, silakan Pak Yahya. Ini Bu Elizabeth, saya mau nanya. Saya kan belum berani untuk trading itu. Masih untuk invest saja di pasar saham. Jadi IHSG. Nah, di IHSG kan sekarang kan masih hari ini aja masih merah gitu kan. Nah, gimana caranya untuk
mensiasati untuk berani trading gitu, terutama di pasar saham dulu aja, di Bursa Efek Indonesia gitu. Oke, baik. Udah gitu aja. Baik, terima kasih Mas Yahya di Pak Jo. Oke. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Saya Mbak jelasin Elizabeth. dulu ya, trading tuh tadi ada dua macam, ada pasar uang, ada pasar modal. Pasar modal itu namanya saham. Saya reksadana, dan ngajarnya lain-lain. di pasar uang, di forex. Apa sih Bu bedanya transaksi saham dengan forex? Itu dulu ya Pak Yahya ya. Kalau saham itu hanya bisa ditransaksikan secara lokal dari jam 9 pagi sampai 4 sore. Transaksi di forex adalah transaksi dunia. Karena marketnya buka dari jam 5 pagi sampai jam 4 sore itu masuk bursa Asia. Jam 2 siang sampai jam 11 malam masuknya bursa Eropa. Jam 7 malam sampai jam 4 pagi masuk bursa Amerika. Jadi secara transaksi, jam transaksi sudah beda. Saham cuma 8 jam, transaksi forex hampir 24 jam. Transaksi di saham dia hanya mengenal pergerakan satu arah atau yang disebut one way opportunity. Jadi dia di saham hanya bisa untung kalau harga sahamnya naik. Harga saham lagi turun ya kita rugi, tadi merah kan, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain juga, tidak ada peluang keuntungan ketika harga bergerak turun. Transaksi di forex two ways opportunity, jadi peluang keuntungannya dua arah, ya harga bergerak naik bisa untung, harga bergerak turun bisa untung. Caranya gimana Bu? Itu saya ajarin minggu ini saya ada di kota Palembang, minggu depan udah ke Semarang, minggu depannya lagi ke Pekanbaru, ya jadi memang keliling. Minggu ini saya kasih pencerahan buat teman-teman Bapak Ibu di kota Palembang untuk mengerti sebenarnya sistem trading tuh gimana sih? Gimana caranya supaya saya bisa punya uang cuma sambil nonton TV, sambil santai-santai, pegang handphone kok bisa dapat duit. Tapi ingat, tadi saya udah jelasin, semua memang mudah karena cuma mainin handphone doang. Tapi untuk memutuskan jual atau belinya, Bapak Ibu perlu menganalisa. Nah, cara menganalisa itu saya ajarin di Sabtu dan Minggu ini. Ya, jadi Sabtu dan Minggu ini saya dari Kota Palembang untuk ngajarin Bapak Ibu gimana caranya supaya saya bisa benar di dalam bertransaksi. Sabtu dan Minggu saya akan ajarkan bagaimana caranya membuat financial plan. Kayak tadi, modalnya berapa nih? Mau siapin berapa? Oh, saya modalnya 500. Oke. Berapa target keuntungannya? Dianalisa ya. Iya, karena semua orang kan beda-beda. Langkah apa ya yang harus diambil? Iya, kan semua orang beda-beda nih. Duit saya 500 mungkin buat mbaknya, Bu 500 kekecilan Bu. Saya uangnya banyak kok, saya pakai uang 10.000 aja. Nah kan semua orang punya modal beda-beda. Target keuntungan juga beda-beda. Kenapa bisa beda-beda? Karena jammu dengan jam saya beda. Mungkin jam saya banyak nganggurnya, banyak santainya. Tapi mbaknya misalnya backgroundnya beda-beda. Kalau saya background pendidikan saya beda. Profil. Kemudian pekerjaan saya juga padat banget. Nah untuk Bapak Ibu yang padat dari pagi sampai sore kan bisa cari uang lagi nih di malamnya. Jadi sebenarnya di era sekarang nggak ada orang yang bisa bilang, Bu saya tuh pengen punya uang tambahan. Tapi saya kerja Bu. Saya nyampe rumah aja udah malam. Jam 6 pagi saya udah keluar rumah. Nggak ada waktu lagi. Nggak ada waktu lagi Bu. Pak, dari jam 8 malam sampai jam 4 subuh kan masih banyak kosong. Tapi kalau saya harus tidur, oke, jam 8 sampai 10 malam aja Pak. 2 jam aja sehari. 2 jam aja. Nah dari situ udah kelihatan kan bahwa target keuntungan kita beda. Jam terang Bapak Ibu nanti setelah memikirkan, oke Bu saya modalnya sekian, oke, target keuntunganmu mau berapa? Sehari, sebulan mau berapa? Itu beda-beda. Kemudian harus mikirin juga resiko yang sanggup saya tanggung berapa. Saya pedagang Bu, saya tahu namanya bisnis pasti ada untung ada rugi. Tapi saya nggak mau rugi semua. Oke, Bapak rel 500 saya cuma mau rugi paling banyak 100. Oke, dimasukin di sistem Bapak Ibu di handphonenya, di transaksinya. Begitu uang kita turun ke $100, dia akan tutup otomatis. Langsung terkunci ya? Langsung tertutup. Maka aneh kalau ada yang bilang, Bu tapi teman saya hilang sampai 100 juta. Ya lu ngerti caranya nggak? Karena ada beberapa yang ketemu saya, oh ada begitunya Ibu. Ada Pak. Kita tahu naik mobil itu berbahaya. Tapi dikasih safety belt kan. Iya. Sebagai apa yang dikatakan Pak Yahya tadi, dia bilang dia takut untuk terjun ke dunia trading. Itu bagaimana inisiasinya? Takut masuk ke dunia trading adalah hal yang lumrah, apalagi pernah ngalamin rugi yang besar. Tapi jangan pernah takut Pak, gini, setiap kesuksesan itu pasti berawal dari kegagalan. Tapi begitu udah gagal harus bangkit berdiri. Belajar dari kesalahan. Belajar dari kesalahan. Makanya kenapa saya mau ngajarin Bapak Ibu menjadi trader manual.
Jadi kalau Bapak Ibu merasa, Bu, tapi saya udah ketipu kemarin dari robot. Oke, pelajaran apa yang Bapak Ibu dapat? Karena di dunia ini sebenarnya tidak ada kegagalan, tapi proses belajar. Oke Bu, saya belajar dari pengalaman kemarin, saya ikut suatu robot, saya nggak ngerti apa-apa Bu. Saya cuma terjebak karena kata teman. Kan banyaknya karena kata teman, saya diajak teman Bu. Oke, terus begitu rugi Bapak dapat apa? Nggak dapat apa-apa Bu, cuma dapat ruginya doang. Nah makanya dapat hikmahnya satu lagi Bu. Hikmahnya. Nah makanya sekarang belajar. Kenapa ya kok saya gagal? Karena peserta-peserta saya juga banyak yang model sakit kayak gini nih sekarang. Iya Bu, sekarang saya mulai bertobat Bu. Ternyata saya dulu salah. Sekarang saya pengen tahu salahnya itu di mana. Oke, jadi saya ngajarin nih caranya. Cara nganalisanya gini loh, bikin dulu financial plan-nya, terus cara baca beritanya gimana. Nah dari situ ternyata ada juga yang rugi. Masih rugi gitu. Tetap masih rugi. Tapi begitu saya tanya, oke Pak, Bapak masih rugi. Ruginya kenapa? Nah mulai bisa jawab, iya Bu, kemarin saya seharusnya jual, malah saya beli. Iya Bu, kemarin itu saya lawan arah. Iya Bu, saya transaksi tanpa baca berita. Dia tahu salahnya di mana. Kalau tahu salahnya di mana berarti bisa benerin dong. Iya, ada progres ya dari kesalahan. Ada progres dari kesalahan gitu. Jadi itu yang saya mau buat Bapak Ibu di Kota Palembang supaya tidak menjadi momok ya. Trading ini ada legalitas kok dan akan sangat aman ketika transaksi ini dilakukan oleh Bapak Ibu sendiri. Uangnya pun di rekening sendiri. Yang menjadi ketakutan adalah kalau kita nitip sama orang lain kan, nah itu boleh takut. Tapi kalau uang itu di rekening kita ngapain takut? Iya betul sekali. Nah kalau kita berbicara juga tentang trading ini sendiri, Ibu, mungkin banyak yang ingin terjun mulai dari kalangan anak muda, usia 30, 40. Baik, sepertinya kita mendapat telepon lagi. Mari kita angkat terlebih dahulu. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana? Dengan Fikri di 3 Ilir. Baik, silakan Pak Fikri, pertanyaannya. Baik, langsung saja Mbak, saya ingin bertanya ini. Menurut data yang kami ketahui ini, dari riset Kementerian Perdagangan ini sempat memblokir 1.222 situs web, yaitu PBK Perdagangan Berjangka Komoditi, yang secara tidak langsung ya mungkin mengubah image dari dunia trading ini sendiri. Nah kira-kira bagaimana Mbak untuk meyakinkan masyarakat yang ada di Sumatera Selatan, terkhususnya warga Kota Palembang, untuk dapat berpikir positif lagi, mengubah image, merebranding image dari trading ini menjadi image positif lagi. Karena kan kita tahu bahwa masyarakat ini tidak seluruhnya paham bahwa ini web yang legal, ini yang ilegal. Bagaimana cara Mbak merubah image dan juga mensosialisasikan agar image trading ini dapat kembali dipercaya lagi di Kota Palembang. Terima kasih, itu aja Mbak. Baik, terima kasih Mas Fikri, pertanyaannya ini dari 3 Ilir Ibu, tapi sepertinya pertanyaannya harus kita tahan terlebih dahulu karena kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Hai pelajar SMA, SMK dan Madrasah Aliyah Sumatera Selatan. Ikuti Lomba Vlog, Aku Bangga Sekolahku. Lomba pembuatan video profil sekolah kamu, biar sekolah kamu dapat dikenal masyarakat dan jadilah pelajar yang bangga dengan sekolah kamu. Ayo, tunjukkan apa saja hal yang menarik tentang sekolah kamu, mulai dari lingkungan sekolah, aktivitas, keunikan, prestasi, dan lain-lain. Caranya gampang banget. Setiap video yang masuk akan tayang di PAL TV dalam program Aku Bangga Sekolahku. Pastikan sekolah kamu tampil dan jadilah bagian dari kebanggaan masyarakat di Sumatera Selatan. Daftar melalui Google Form di sini. Rebut hadiah puluhan juta rupiah serta piala gubernur Sumsel. Setiap sekolah boleh mengirim lebih dari 1 vlog. Untuk informasi lebih lanjut, lihat di media sosial PAL TV atau hubungi. Lomba Vlog, Aku Bangga Sekolahku. Jadilah pelajar yang bangga dengan sekolah kamu.
lagi sepi. Warung kami ini Kami jadikan langsung rumah belajar. Pemilihnya maka akan semakin juga berkualitas. Warung Waebo. Setiap Rabu pukul 15 Yang kami bantu waktu adalah memang Indonesia Barat, pedagang-pedagang hanya yang di PAL terdampak TV. itu. Terima kasih pemirsa setia PAL TV, masih bersama Queen dan juga Ibu Elizabeth Bulan. Kita membahas tentang trading dan tadi ada sempat pembicaraan kita yang terputus dari Kak Fikri ini yang menanyakan terkait bagaimana cara meyakinkan masyarakat Kota Palembang karena beberapa waktu yang lalu ditemukan kasus di mana 1.200 website ini diblokir oleh kementerian. Ini bagaimana Bu pandangannya? Website ini akan selalu diperbaharui oleh bapepti.org per 6 bulan sekali sebagai tambahan informasi ya. Jadi setiap 6 bulan sekali sebenarnya Bapepti selalu mengupdate data mana saja, bukan hanya broker aja sebetulnya, semua yang berjenis investasi bodong juga diupload di sana. Nah, kedatangan saya saat ini ke Kota Palembang adalah salah satu bagian dari misi untuk kembali memperbaiki image trading yang sudah sempat buruk di masyarakat. Karena memang waktu saya datang ke sini tadi di sesi pertama saya udah ngomong ya, Bu, ini nggak nekat nih namanya ngomongin trading di tengah suatu masa di mana orang udah nggak percaya lagi. Justru saya datang ke sini buat ngobatin Pak, supaya Bapak Ibu lebih mengerti dan lebih paham karena mati satu tumbuh 1000 Pak. Kalau Anda nggak belajar tentang trading, satu waktu nanti pasti akan terjebak di bisnis ini. Karena selama orang masih memiliki keinginan untuk kepingin kaya, akan selalu ada penawaran-penawaran. Betul. Ya. Sebenarnya penawaran terjadi karena apa sih? Karena permintaannya banyak. Karena ada permintaan. Ada banyak sekali orang kepingin kaya cepat, nggak mau proses. Akhirnya apa? Terjebak dalam instrumen yang merugikan tersebut. Makanya hati-hati ketika kita ingin meletakkan uang dalam salah satu instrumen. Ya. Investasi yang terbaik sebenarnya bukanlah Bapak Ibu simpan uang di satu tempat. Tapi investasi yang pertama sekali harus Bapak Ibu lakukan adalah investasi leher ke atas dulu. Betul. Jadi ilmunya mumpuni dulu. Jangan langsung naruh uang. Jadi kita dulu ya Bu ya? Iya, jangan langsung taruh uang di tempat yang kita nggak tahu gitu loh. Maka hari Sabtu dan Minggu ini saya ngajarin. Tadi kan saya udah kasih tahu ya, peluang keuntungannya tuh dari $500, kita bisa loh dapat $500 juga per bulan. Nah, bukan artinya saya Sabtu Minggu ngajarin Bapak Ibu, wah Bu, kita belajar Sabtu Minggu, terus Senin udah bisa dapat duitnya. Oh nggak bisa Pak. Nggak secepat itu juga. Nggak secepat itu. Jadi Anda perlu latihan dulu. Namanya demo account atau virtual account. Latihan dulu. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, ya terserah lah. Karena daya tangkap setiap orang kan beda. Karena saya ngajarin gimana caranya Bapak Ibu bertransaksi dengan cara menganalisa. Betul. Ya, analisa yang saya ajarkan di hari Sabtu dan Minggu adalah analisa fundamental, yaitu cara baca berita. Pergerakan harga dipengaruhi oleh berita. Contoh waktu kemarin Rusia Ukraina. Ya, itu mempengaruhi pergerakan harga emas, makanya kenapa melonjak. Ya, kemudian kemarin 2 hari yang lalu The Fed, Bank Sentral Amerika mengeluarkan pernyataan kita mau menaikkan tingkat suku bunga. Itu efeknya apa gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu sebelum melakukan transaksi harus baca berita dulu. Nah, berita yang seperti apa yang harus kita baca? Apakah semua berita harus dibaca? Kan enggak. Ya, jadi berita-berita mana? Nah, itu saya ajarin nanti analisa fundamental. Kemudian yang kedua adalah technical. Analisa teknikal. Analisa teknikal berbicara mengenai kapan sih waktu yang terbaik untuk saya pasang posisi jual atau beli. Jadi bukan by feeling Pak. Bukan kira-kira 1 menit, 2 menit kira-kira harga mau naik mau turun. Kita jual atau beli? Oh nggak bisa. Nggak bisa raba-raba kayak gitu. Nggak bisa raba-raba. Kalau Anda lakukan by feeling, Anda bukan trading, Anda gambling. Betul. Nah berarti itu memang investasi kita sebelum kita jatuh ke dunia trading, kita harus investasi dari leher ke atas leher dulu. Ke atas ya. Jadi Sabtu Minggu Bapak Ibu saya ajarin gini loh Pak, Bu, Anda mau punya uang, punya handphone nggak? Punya Bu. Mau punya uang? Mau dong. Tapi harus mau belajar ya. Nah saya ajarin. Jadi jangan Bapak Ibu cuma nyuruh anak kamu belajar biar naik kelas. Nah Bapak Ibu juga mau punya uang lebih ya belajar. Nggak bisa asal main nyuruh-nyuruh doang. Nggak bisa nyuruh-nyuruh doang. Iya, jadi ya. Jadi Sabtu Minggu belajar, lalu latihan 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Oh gitu Bu caranya trading. Saya udah bisa nih sekarang. Bisa dong pakai uang betulan? Boleh. Uangnya di mana? Bapak Ibu sendiri yang atur. Karena itu rekeningnya di rekening Bapak Ibu.
Betul. Jadi ketika ada pertanyaan kapan kita harus belajar trading ya besok ya Bu ya. Besok minggu ini aja saya ada di Kota Palembang ya. Cuma 2 hari ya. Hanya ya Sabtu atau Minggu. Bapak Ibu boleh pilih, tapi sorry saya minta maaf saya nggak bisa terima peserta banyak. Ya, satu sesi itu saya hanya bisa terima 20 orang aja. Karena apa? Saya harus membatasi, saya menghargai Bapak Ibu yang benar-benar kepingin belajar. Karena konsekuensi di balik trading mau dapat uang itu Anda harus belajar. Nggak bisa males-malesan. Karena di sini tidak ada titip uang. Ya, jadi satu sesi saya cuma terima 20 orang, maka siapa cepat dia dapat. Betul. Karena ini dibagi menjadi 2 sesi ya, di hari Sabtu dan Minggu. Di hari Sabtu pada tanggal 18 Juni dari pukul 1 sampai dengan pukul 5 sore pemirsa. Atau apabila pemirsa ingin memilih hari yang lain, ada di hari kedua, ini di hari Minggu tanggal 19 Juni pada pukul 1 sampai dengan pukul 5 sore. Dan kita masih menunggu pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, bisa langsung saja untuk menelpon kita di 0711 380022. Dan saya ingin bertanya kembali untuk Ibu Elizabeth, bagaimana cara kita, khususnya nih anak milenial yang terkendala modal, Ibu. Mungkin 7 juta adalah angka yang cukup fantastis ya bagi anak-anak muda, apalagi anak-anak kuliah gitu kan. Itu bagaimana cara kita mensiasatinya? Oke, untuk trading harus minimal 21 tahun ya. Oke, itu syarat yang Jadi pertama. di dalam undang-undang sudah diatur dengan jelas bahwa untuk trading harus berusia minimal 21 tahun. Ya, kalau bicara tentang modal 7 juta kayaknya gede sekarang. Tapi kalau udah transaksi, oh ternyata murah juga ya. Murah banget. Karena gini, kalau kita mau buka usaha, kamu sewa tempat ruko aja udah berapa? Iya, puluhan juta ya. Udah puluhan juta. Ketika kita punya usaha, apakah pasti untung? Belum tentu juga, Pak. Ya, jadi kalau bicara saya takut rugi, Bu. Mau usaha apapun itu pasti akan terkendala di sana. Jadi ngomong 7 juta sebetulnya relatif terjangkau lah. Kita sekarang mau ikut bisnis MLM apa aja, kayak kemarin tuh ada yang nawarin saya vitamin-vitamin, itu juga mahal-mahal. Belum tentu saya juga bisa jualan vitamin itu gitu ya. Jadi sebetulnya relatif terjangkau. Bicara 7 juta kayak mahal itu sekarang. Tapi kalau udah trading, Bapak Ibu akan lihat nanti mungkin ada nampilin hasil beberapa testimoni peserta saya bahwa ternyata 7 juta tuh murah ya gitu. Makanya saya bilang mulainya dari uang $500 dulu ya. Sebelum ngomong uang yang lebih besar. Karena saya selalu ngajarin gini. Oh ya, buat Bapak Ibu yang nanti akan daftar, tolong persepsinya samain dengan saya dulu ya, frekuensinya. Satu visi dulu. Satu frekuensi dulu dengan saya. Saya hanya mau ngajarin Bapak Ibu trading dengan tujuan satu, bukan untuk cepat kaya. Jadi jangan pernah berpikir, oh saya ikut kelas Bu Elis supaya bisa beli Ferrari. Harus disatukan dulu ya. Samain dulu dengan saya ininya ya, frekuensinya. Saya akan tolong Bapak Ibu cari duit dengan tujuan apa? Yang pertama, paling tidak di rumah saya selalu ada makanan. Orang rumah saya nggak kelaparan. Paling tidak saya ikut trading tujuannya supaya anak saya bisa sekolah dengan bagus. Itu aja dulu, Pak. Mindsetnya ya. Jadi jangan ngomong supaya saya bisa ganti mobil, Bu. Supaya saya bisa jalan-jalan ke luar negeri. Itu jangan dulu lah, Pak. Kalau itu yang menjadi tujuan utama Bapak Ibu, sebaiknya cari kelas lain, jangan cari kelas saya. Karena di kelas saya selalu ajarin, pertama sekali tujuan Anda adalah untuk keluarga dulu. Ya, kalau mau ngomongin kaya nanti bisa nambah, nyusul. Seiring berjalannya waktu, by proses, segala sesuatu by proses, nggak bisa instan. Baik. Nah, bagaimana kalau kita ingin meyakinkan diri kita untuk mengikuti kelas yang diadakan oleh Ibu Elizabeth? Bapak Ibu mungkin bisa lihat di website saya dulu ya, cek dulu boleh, Bu Elizabeth itu siapa. Diketik aja, diklik aja, di browsing nama saya Elizabeth Bulan, itu sebetulnya udah kelihatan. Siapa Elizabeth Bulan gitu ya di Google ya. Di googling aja Elizabeth Bulan gitu. Nanti kelihatan semuanya. Tuh aktivitas-aktivitas saya juga kelihatan. Sudah berapa lama saya ngajar trading. Kemudian web, ini ada. Bisa kita lihat ya. Ada ini seminar saya di Bali. Oh, ini waktu saya di KL, jadi saya trainernya lulusannya dari Amerika. Ada Pak Erick buku Thohir, saya, buku saya udah saya kasih ke Pak Erick Thohir, ada 2 buku. Jadi saya punya 2 buku. Ini testimoni dari Pak Fajar dari Dirut KBI Clearing Berjangka Indonesia. Ini beberapa seminar saya di Kota Jakarta. Ya, ini cara daftarnya buat Bapak Ibu ya, harus ketik nama. Jadi untuk daftar nanti di Sabtu dan Minggu Bapak Ibu harus by SMS atau WA ya. Saya cuma terima 20 orang per sesi. Ya, ini beberapa seminar saya lah. Saya pegang Kota Jakarta, Bandung,
Bali, Semarang, Cirebon, Balikpapan, Banjarmasin, Palembang, Pekanbaru. Jadi ada 9 kota yang memang saat ini, yang selama 9 tahun ini saya pegang. Baik. Nah kalau kita lihat-lihat ini dominasinya usia berapa Ibu dari murid Ibu Elizabeth sendiri? Range-nya agak lebar ya, sampai yang mau profesor, yang dokter pun banyak ya. Kemudian kalau dulu memang banyak sekali peserta itu yang orang tua, yang ibu bapaknya. Sekarang orang tuanya malah bilang, Bu Elis, ini anakku udah lulus kuliah, nggak kerja nih, susah banget. Tak masukin kelasnya ibu ya. Nah itu juga banyak. Karena buat saya memang generasi milenial sekarang beda ya. Tadi dibilang generasi milenial, karena anak saya juga baru lulus kuliah. Dia tuh lebih suka, ngapain sih orang harus pergi ke kantor, toh bisa di rumah. Ya iyalah, karena sekarang juga banyak YouTuber, jasa-jasa digital, kayak gitu, konten kreator. Jadi memang kita sebagai orang tua, Bapak Ibu mesti melek mata juga, menghargai bahwa kita berada di zaman yang berbeda. Kita di zaman teknologi, jadi anak-anak kita pun harus kita bekelin tentang trading ini. Karena apa? Karena sekarang semuanya sudah teknologi. Jadi jangan dilawan. Teknologi jangan dilawan. Contoh sederhana ya kayak belanja online. Tadinya kita takut, sekarang kita malah keenakan kan? Lebih enak kayak belanja online, lebih gampang. Ya sekarang. Saya di Palembang ini nih, si Mbak di rumah, Bu, ini rinso habis, ini habis. Itu saya pakai Tokped loh. Mbak nanti terima aja ya, udah ada. Terus mobil online. Ojek online. Dulu juga di sini kan sempat di demo kan awal-awal. Banyak yang nggak setuju. Tapi teknologi siapa bisa lawan? Sekarang kita pakai itu gitu. Jadi Bapak Ibu jangan pernah bilang bahwa trading itu haram, trading itu nggak benar, enggak Pak. Anda mesti belajar, dan ini saya udah omongin ini dari sekitar 6-7 tahun yang lalu waktu saya talk show di Metro TV. Saya udah bilang ini pasti akan terjadi, cuma saya nggak tahu waktunya kapan. Nongolnya 2 tahun yang lalu, pas sebelum pandemi pandemi. Ya? Nah waktu pandemi banyak orang kalang kabut, aduh kita nyari duitnya gimana ya. Nah mulailah diinformasikan tentang trading, dan ada orang kepingin kaya nggak mau proses, ditawarkanlah suatu sistem robot. Akhirnya banyak yang terjebak. Trading tidak semudah yang dibayangkan. Betul. Mudah tapi tidak semudah yang dibayangkan. Mudah tapi tidak semudah yang dibayangkan. Baik pemirsa, nanti kita akan lanjutkan kembali talk show kita bersama Ibu Elizabeth Bulan. Tapi tetap jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Pemanfaatan dana bantuan yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Selatan, kepolisian baik itu Polda hingga Polsek dalam beberapa hari terakhir gencar melakukan operasi premanisme. Terlihat haru hingga tangis anggota keluarga pecah ketika melihat langsung prosesi pemakaman sang hafiz Quran. Perbaharui informasi aktual seputar Kota Palembang dan sekitarnya. Liputan Metropolis setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saksikan Halo Palembang setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya.
Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu, sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dan kita masih membahas tentang dunia trading. Kalau tadi Ibu Elizabeth sudah berbicara tentang untung dan juga ruginya ini dunia trading, nah ini bagaimana lebih lengkapnya lagi Bu? Resikonya? Iya, Oke, resiko. tadi kita bicara untung ya, happy banget tuh kalau ngomongin untung. Wih enak ya Bu, Enak terus, bukan $500, untung. terus satu hari kita bisa 700.000, itu besar banget. Satu bulan bisa 7 juta, wah happy banget. Sementara di sini UMR-nya cuma berapa? Tiga sekian gitu. Wah ini dua kali lipatnya nih. Nah sekarang ruginya di mana? Kan tadi di depan saya ngomong nih, trading itu dagang, ada untung ada rugi. Siap untung harus siap rugi dong. Nah di dalam sistem trading itu ada yang disebut dengan stop loss. Stop loss. Berhenti rugi. Makanya tadi di awal saya udah kasih tahu, nanti ketika kita menyusun uang kita persiapin berapa sih resiko yang sanggup saya tanggung. Ya, jadi udah diprediksi dari awal, jangan mikir ruginya setelah terakhir. Wah, ternyata rugi ya, itu salah. Ya. Jadi kita memprediksikan dari awal, mempersiapkan diri. Oke, kalau saya modal sekian, target keuntungan yang mau saya capai berapa, resiko yang saya sanggup berapa, saya siap tanggung berapa. Nah, nanti di situ Bapak Ibu saya ajarin bagaimana cara dengan menggunakan rasio, ada yang disebut dengan risk management ya. 10 kali transaksi, 6 kali rugi, 4 kali untung Bapak Ibu bisa untung. Itu risk ratio. Dan itu semua akan saya ajarin di hari Sabtu nanti. Yang tadi ya, pertama financial plan, yang kedua analisa fundamental, cara baca berita, yang ketiga analisa teknikal, kemudian waktu yang terbaik kapan untuk jual dan beli, yang keempat risk management, bagaimana cara kita meminimalkan risiko, bukan menghindari risiko. Meminimalkan. Dan yang terakhir adalah psikologi trading. Makanya seminarnya agak cukup lama, dari jam 1 sampai jam 5 sore, karena semua materi itu akan saya ajarin buat Bapak Ibu supaya lebih mengerti. Jangan beli kucing dalam karung, ya. Ngerti dulu, oh caranya tuh begini. Nah, apakah nanti Bapak Ibu bisa atau tidak, nanti Anda perlu juga latihan sebelum nanti pakai uang betulan. Latihan-latihan tersebut yang disebut juga bagian dari cara meminimalkan risiko. Betul. Jadi nggak mungkin Bapak Ibu Sabtu Minggu belajar, Senin bisa langsung transaksi. Bisa kejadian, wah salah mencet nih Bu, gitu. Ini kita bisa lihat ya. Oke, ini trading dari nasabah saya dari Bali, itu dia dapat profit ya. Tuh, biru-biru, ini hijau-hijau dari ya. Jakarta. Biru itu transaksi semalam banyak merahnya, kemudian biru. Yang merah adalah yang loss ya. Ini trading mana nih? Semarang. Ini trading saya dari Banjarmasin, peserta Banjarmasin, dia kasih tahu nih, sekarang dapat segini, thanks Bu Guru atas warningnya. Ini batch 58, ini baru 2 minggu belajar sama saya. Tadi pagi dia kasih tahu, Bu, saya modal 500 dapat untung $50. Ini pagi Bu Elis, thanks atas advice-nya tempo hari. Jadi bukan berarti tuh ada yang warna merah ya, merah itu artinya loss. Jadi bukan berarti ketika ikut kelas saya jadi anti loss tuh enggak. Ya Bapak Ibu dapat 100 terus kemudian rugi 60 masih 40 lah istilahnya gitu. Yang penting kita nggak rugi semua, nggak mati konyol. Nah itu yang nanti akan saya ajarin sama Bapak Ibu. Betul, dan semua langkah-langkahnya akan dikupas tuntas besok dan lusa ya Bu ya? Betul, yang penting daftar dulu karena saya cuma terima 20 orang, sorry. Iya, limited banget 20, 40 orang nih ya, sedangkan warga Kota Palembang itu kan banyak banget. Jadi disitulah terlihat kan, semua orang nggak bisa kaya. Iya, itu hanya pun orang yang, ya? orang yang nonton PAL TV loh. Banyak hari ini yang nonton Netflix loh. Iya, jam kan? sekarang jam ya. sekarang banyak nonton Netflix, banyak yang udah tidur. Kok Bapak Ibu nggak sengaja kok nonton saya, berarti ini mungkin jalannya. Ya, beruntunglah untuk lah. pemirsa yang lagi nonton ya, karena ini kelasnya cuma dibuka 2 sesi. Untuk sesi pertama itu di hari Sabtu 18 Juni pada pukul 1 sampai dengan 5 sore, atau ada opsi lain itu di hari Minggu pemirsa pukul 1 sampai dengan 5 sore juga dengan biaya
hanya 197.000 saja per orang, atau kalau mau datangnya berdua suami istri atau sama pacarnya mungkin sebaiknya pasangan. Sebaiknya pasangan. Kenapa, Bu? Sebaiknya pasangan. Supaya suami istri saling ngerti. Ya, maksudnya gini, kalau dalam satu rumah tangga itu saling ngerti, itu bisa jadi gini, suaminya misalnya trading nih, ada si istri yang jadi sebagai remnya. Oh, pengingatnya. Makanya tadi kan ada psikologi. Ya, jadi misalnya si suaminya udah untung nih 50, ada istri yang ngingetin, udah loh Pak, stop, kan masih ada hari besok. Tapi kalau nggak ada remnya, itu repot, nafsu. Ya, makanya saya lebih suka sebenarnya seminar saya itu dihadiri oleh kalau ada suami istri. Oke, dan caranya juga sangat simpel ya pemirsa, karena ini cukup mengetik nama, spasi pilih sesi 1 di hari Sabtu atau di sesi kedua di hari Minggu, langsung dikirimkan via SMS ataupun WhatsApp ya Bu ya, di 0812-2007-8006. Sekali lagi, jadi nama, spasi pilih sesi 1 atau sesi 2, langsung kirimkan ke 0812-2007-8006. Dan ini kuotanya cuma 20 orang ya. Dan kabarnya ini khusus 15 pendaftar pertama mendapatkan buku. Saya kasih buku saya yang buku saya yang pertama ya. Buku saya yang pertama itu judulnya Simple Trading Go Rich. Itu nanti saya akan bagikan buat Bapak Ibu yang daftar sekarang juga dan langsung transfer. Karena kalau cuma daftar tapi nggak transfer, saya nggak hitung. Iya. Harus ada paymentnya. Harus masuk paymentnya karena kasihan buat orang-orang yang memang niat untuk hadir. Jadi memang saya cut di 20 sesi pertama, 20 sesi kedua. Saya nggak bisa nambah kuota karena mengantisipasi yang nanti yang datang adalah Bapak Ibu yang memang awam, nggak ngerti apa-apa, Bu, saya ibu rumah tangga tapi saya pengen belajar. Nah, jadi saya kan harus handle satu-satu nih. Kalau misalnya semuanya awam, 20 orang, berarti saya udah ngitung nih durasi waktunya berapa. Ya. Tapi kalau misalnya saya buka buat 50 orang, semuanya nggak ngerti, ya percuma, nggak intens. Jadi saya mau Bapak Ibu yang datang, yang tadinya nggak ngerti apa-apa, pulang harus ngerti. Betul, karena dengan 4 jam hanya 197.000 atau 350.000 per couple, udah dapat buku juga ya Bu saya ya. kasih coffee break juga. Coffee break, Kenapa dingin harus AC juga. Kenapa harus coffee break? Karena saya tahu ini materinya rada padat. Berat ya. Kalau perutnya nggak aman, otaknya nggak bisa lancar nanti. Iya. Karena logika tanpa logistik itu percuma. Oke. Nah, mungkin untuk informasi lebih lanjutnya bisa kunjungi sosial medianya Ibu Elizabeth atau di mana? Kalau misalnya ada yang merasa tertinggal informasinya atau tak kenal maka tak sayang. Jujur buat saya lebih nyaman kalau Bapak Ibu justru udah cari tahu tentang saya dulu baru daftar ya. Supaya cocok nggak sih kalau saya diajar dengan ibu ini gitu ya. Jadi jangan itu tadi, saya nggak mau orang beli kucing dalam karung masuk kelas saya. Karena nanti Bapak Ibu ketemu saya begini nih di TV, oh ternyata memang aslinya juga begitu gitu ya. Cari googling nama saya Elizabeth Bulan, atau nanti kalau mau lihat-lihat jadwal seminar saya juga boleh di www.elizabethbulan.com. YouTube saya juga ada beberapa technical yang saya ajarin di sana. YouTube-nya Elizabeth Bulan. Instagram saya juga Elizabeth Bulan, Facebook juga Elizabeth Bulan. Jadi saya orangnya apa adanya. Nggak pernah semuanya pakai sosial nama medianya samaran. Elizabeth Bulan ya. Oke, mungkin ini pesan terakhir dari Ibu Elizabeth. Mungkin besok akan dilanjutkan lagi dengan kelasnya. Pesan dan kesannya untuk masyarakat Kota Palembang dan pemirsa setia PAL TV yang sedang menonton ini. Silakan Ibu. Setiap kesuksesan selalu berawal dari keberanian mengambil keputusan dan bukan keputusasaan. Jadi kalau kemarin Anda sudah putus asa, kenapa kok hidup saya begini-begini aja ya? Ini udah tengah tahun kok tidak ada progres. Sementara manusia itu ciri makhluk hidup adalah bertumbuh. Bergerak. Dan saya kok tidak bertumbuh ya? Nah, ini mungkin jawabannya. Anda harus meresponnya dengan baik. Dan jangan pernah underestimate dengan, aduh nanti kalau saya ketipu gimana, kalau saya rugi gimana. Itu yang membuat orang nggak bisa bergerak maju. Karena otaknya selalu dipenuhi hal-hal negatif. Jadi kita mulai berpikir yang positif. Oh iya ya, kalau saya belajar ternyata saya bisa untung nih. Kalau saya untung, saya bisa bahagiakan keluarga nih. Kecukupan keluarga saya menjadi lebih mapan, lebih ada progres dibandingkan tahun lalu. Karena kita sebagai orang tua nggak bisa bilang saya sayang dengan keluarga saya hanya dengan kata sayang atau dengan pelukan. Tapi kita harus mencukupi kebutuhan mereka. Sukses berawal dari mimpi. Tapi mimpi saja tidak cukup sebab mimpi tanpa eksekusi adalah ilusi. Dan setiap kesuksesan juga berawal dari keberanian Anda mengambil keputusan keluar dari zona nyaman. Keputusan apapun yang Anda ambil pada malam hari ini tentu akan berpengaruh pada kehidupan Anda di kemudian hari. Jadi ambil keputusan yang tepat, daftar sekarang juga karena tempatnya sangat terbatas.
Saya mau warga Palembang menjadi lebih baik lagi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan mulai berpikir bahwa trading adalah satu hal yang mungkin untuk Anda mendapatkan income tambahan di era sekarang. Baik, terima kasih Ibu Elizabeth Bulan atas informasinya tentang dunia trading. Dan untuk pemirsa yang ingin tahu lebih lengkap lagi, jangan lupa untuk ikuti kelasnya besok di hari Sabtu pukul 1 sampai dengan 5 sore atau di pilihan kedua, di sesi kedua pada tanggal 19 Juni di waktu yang sama 1 sampai dengan 5 sore. Dan caranya sangat gampang sekali ya Ibu, cukup membuat format nama, spasi pilih sesi 1 di hari Sabtu atau sesi kedua di hari Minggu dan langsung kirimkan data diri Anda ke 0812 2007 8006. Baik, terima kasih sekali lagi Ibu Elizabeth, sukses untuk acaranya besok. Semoga banyak juga ini investor-investor muda yang ada di Kota Palembang yang bisa bergabung. Baik, terima kasih sekali lagi pemirsa setia PAL TV yang sudah menemani kita 1 jam terakhir dan terus saksikan dialog interaktif cuma di PAL TV, memang punya kita. Akhir kata saya Aquina dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.